Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita bicara surat Al-Masad atau surat Al-Lahab atau surat Tabbat ya. Yang isinya bicara tentang khusus Abu Lahab. Kenal Abu Lahab? Kenal di mana? Abu Lahab, ini nanti kita akan menjelaskan. Bapak Ibu sekalian, surat Al-Lahab ini Makkiyah, artinya surat yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai apa persepsi, masih ingat mungkin ya dulu surat Al-Ikhlas itu faidahnya diantaranya kita kalau masuk rumah beri salam, masih ingat ya? Mau ada orang nggak mau ada orang, beri salam. Setelah itu baca surat Al-Ikhlas supaya berkah sama kita. Mau ada orang nggak ada, Assalamualaikum, baca surat Al-Ikhlas. Kemudian mau tidur, masih ingat berapa kali bacanya? Ini kalau kita baca mau tidur 3 kali surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad ila akhir, insya Allah kita sudah mendapatkan pahala menghatamkan 1 kali Al-Quran, karena surat Al-Ikhlas itu 1/3 dari Al-Quran. Hari ini kita khusus bahas masalah surat Al-Lahab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ini kalau kita baca kadang-kadang kita suka kledor tuh. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Harusnya kalau di apain dulu? Ditahan dulu karena di situ ada tasdid. Wa tab. Ini kadang-kadang suka kledor. Sekarang kita tilik dulu dari segi makna. Tabbat yada. Tabbat itu kata dasarnya tabba, mendapatkan tak tanis. Jadi tabbat karena fa'ilnya itu yada. Yadani asalnya 2 tangan. Yadani. Cuman karena ini diidofatkan dengan abi mudhof ilaih, jadi nunnya diapain? Dihilangkan. Jadi tabbat asalnya tabbat yadani abilah, jadi tabbat yada abi lahabin. Jadi nunnya dibuang tuh karena dia diidofatkan. Yang kedua, kenapa itu tabbat kok? Kenapa nggak tabba? Kan yad itu bentuknya dari segi kata kan muzakkar, betul nggak? Tapi kenapa itu tabbat? Nah ini disebut dengan mu'annas majazi. Jadi bentuknya doang muzakkar, tapi hakikatnya dia mu'annas. Ingat tabbat. Nah, gitu. Ngaji dikit gak apa-apa ya Pak? Ngaji sorok. Nah, gak apa-apa ya? Biar jelas ini. Abi lahabi wa tab. Tabbat yada. Tabbat itu putus. Yada kedua tangan. Siapa? Abi Lahab. Kedua tangan Abu Lahab. Watab, dan sungguh benar putus. 2 kali disebut tuh. Pertama tabbat, yang terakhir watab.
Nanti kita pelajari. Kenapa itu Allah menyebut 2 kali itu? Tabbat yada abi lahabiu wa tab. 2 kali disebut dalam satu ayat. Kalau dikatakan putus kedua tangannya, apakah ini Allah maksudkan hanya tangannya yang putus? Tidak. Nah inilah kalau kita ngaji balaghah, bukan kalau tadi sorof, kalau sekarang balaghah nih. Jadi Allah itu nyebut tangan, sebenarnya itu adalah seluruh tubuhnya. Seluruh tubuh Abu Lahab itu putus dari keberkahan, celaka seluruh tubuhnya. Tabat itu maksudnya putus, bahwa dia putus celaka, putus hina. Allah putuskan dia itu hina seluruh tubuhnya, bukan hanya kedua tangan. Nah, dalam balaghah namanya ini majaz mursal. Nah, yaitu apa sih tahu tuh? Majaz mursal itu alaqohnya bisa sababiyah, musabbabiyah, ada ada kulliyah, ada juz'iyah, ada mahalliyah, ada haliyah. Panjang dah. Nah ini apa nih? Di sini disebut dengan juz'iyah. Allah nyebut tangan doang. Tangan kan bagian dari apa? Tubuh. Nah, jadi Allah nyebutnya itu juz, tapi dimaksud adalah kul, seluruh tubuhnya. Jadi walaupun disebut 2 tangan Abu Lahab itu putus dari keberkahan, putus terhina, celaka. Allah putuskan celaka, seluruh tubuhnya celaka. Masya Allah, celaka. Ya, karena kita Bapak kalau ada orang meninggal nih, terus malam-malam itu ditanya mau kemana, jawabannya apa? Mau ada orang meninggal nih, terus malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, nyebutnya apa tuh? Tahlilan, betul. Mau kemana? Mau tahlilan, gitu kan? Itu tahlilan juga sama, majaz mursal. Emang kita kalau di situ tahlil doang, ada tasbih nggak? Ada takbir nggak? Baca Quran nggak? Maka kan kalau kita bilang lu mau kemana? Gue mau baca tasbih, gue tahlil, gue baca Quran, gue nggak mungkin kan? Makanya disebut satu aja. Itu yang disebut dengan majaz mursal. Jadi disebutnya hanya tahlil, padahal yang dibaca banyak. Nah ini majaz mursal juga. Ente mau ke Jogja pakai apa? Pakai kereta, naik kereta. Itu salah apa enggak tuh? Emang segitu gedenya muat pantat kita? Jadi kita itu, nah di sini bukan juz. Jadi kita menyebut kul, tapi maksudnya adalah juz. Kita kan naik kereta, yang kita taikin teman bangkunya doang Pak, kita dudukin. Betul nggak? Nah itu kita nyebutnya namanya zukirol juz wa iradatul kul. Zukirol kul wa iradatul juz. Nah, ini ngaji balaghah Pak. Nah, ini kita kaitan dengan surat Tabat. Jadi yang celaka itu seluruh tubuh, bukan hanya 2 tangan Abu Lahab. Putus, diputus, terputus. Di sini terjemahnya adalah khosirat dhalla amaluhu wa sa'yuhu. Jadi Abu Lahab itu rugi, kemudian sesat perbuatannya, dan semua apa yang diusahakan oleh Abu Lahab itu sesat, tidak beramal, merugi buat dia semuanya. Nah ini kira-kira ini kenapa ini Allah sampai begitu tuh sama Abu Lahab, sampai buat luar biasa gitu kan. Nah ini Pak, di sini dijelaskan di tafsir, Nabi itu setelah mendapatkan wa anzir ashiratakal aqrabin, disuruh dakwah keluarga yang terdekat dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi setelah mendapatkan ayat itu oleh Allah, dia langsung pergi Pak. Kharaja ilal batha. Batha itu kalau sekarang
Bukit Sofa yang kalau kita tawaf itu, sa'i maafnya, ya ada Sofa itu, di situ Nabi rafa'a fasa'ada al-jabala, dia naik ke Bukit Sofa tadi, fanada, dia memanggil, berteriak, ya sobahah, kata Nabi Muhammad, ya sobahah. Sobahah ini maknanya adalah awas, ada musuh di pagi hari. Ini orang-orang kafir Quraisy mendengar Nabi Muhammad begitu. Fajtama'at ilaihi Quraisyun. Seluruh orang Quraisy itu menghampiri suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengatakan ya Sobahah. Setelah gitu, faqala, setelah kumpul tuh orang-orang kafir Quraisy, Nabi berkata, ara'aitum in haddastukum annal aduwa musbihukum aw mumsikum akuntum tusaddiquni. Apakah pendapatmu jika aku mengatakan kepadamu bahwa musuh menyelinap dan akan menyerang kalian di pagi dan sore hari? Apakah kalian percaya kepadaku? Kata Nabi Muhammad. Qalu na'am. Mereka berkata, ya saya percaya. Karena memang kamu selama ini nggak pernah berbohong. Kami percaya, oh ya Muhammad. Qala, disambungin lagi Nabi Muhammad, fa inni nazirun lakum baina yaday azabun syadid. Aku adalah pembawa peringatan buat kalian. Yang kalian ketika, kalau Anda nggak percaya dengan apa yang aku bawa, maka kalian akan mendapatkan azab yang begitu pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika itu, faqala Abu Lahabin. Abu Lahab ketika mendengar kata-kata itu, Pak, alihadza jama'atana? Ya Muhammad, apakah untuk ini? Hanya sekedar info seperti ini kalian, kau undang kami, manggil kami semua. Masya Allah, Abu Lahab marah banget, Pak. Ketika mendengar Nabi Muhammad, inni lakum nazir, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan buat kalian, yang kalau kalian tidak percaya dengan apa yang Allah turunkan kepadaku, kalian akan mendapatkan siksa yang sedih. Wow. Abu Lahab itu luar biasa. Alihadza jama'atan, apakah hanya untuk ini kalian kami dikumpulkan oleh kamu? Tabban lak, celaka engkau ya Muhammad, celaka kamu ya Muhammad, kata Abu Lahab. Masya Allah, Pak. Kalau surat Al-Ikhlas kemarin, dan dulu kita pernah kuliah belum ya, kalau surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, ketika Allah dihina oleh orang-orang kafir Quraisy, Allah menyuruh Nabi Muhammad, katakan olehmu ya Muhammad. Allah nggak mau jawab langsung, katakan olehmu ya Muhammad, aku esa. Katakan oleh Muhammad, ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu. Katakan, ketika Allah dihina oleh orang-orang kafir Quraisy, Allah nyuruh Nabi Muhammad untuk merespon. Tapi ketika Nabi Muhammad dihina oleh Abu Lahab, yang merespon Nabi Muhammad diam. Siapa langsung yang merespon, Pak? Allah langsung yang merespon cacian Abu Lahab. Apa kata Allah? Tabbat yada abi lahabiu. Langsung Allah yang respon. Ini ngajarin kepada kita surat pertama ini, ayat pertama ini, kita kalau dicaci maki orang lebih baik diam. Allah yang akan membalas cacian orang itu. Nabi Muhammad ketika dicaci maki oleh Abu Lahab, ketika dikatakan tabban lak ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad, Nabi Muhammad diam, Pak. Langsung Allah turunkan ayat tabat, yang jawab Allah langsung ketika dia dihina, dicaci maki oleh siapa? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung Allah katakan, putus tangan kedua
kedua tangan Abu Lahab. Ini maksud tadi siapa? Maksudnya apa? Seluruh tubuhnya dari atas sampai kaki itu celaka. La haula na'udzubillahi min dzalik. Celaka, putus dari keberkahan. Diputuskan oleh Allah bahwa Abu Lahab itu celaka. Diputuskan oleh Allah bahwa Abu Lahab itu terhina. Diputuskan oleh Allah bahwa Abu Lahab itu terkutuk. Jadi memang surat ini bicara tentang Abu Lahab nih. Mudah-mudahan di sini nggak ada Abu Lahab. Abu Gosok. Ya Allah. Nah, jadi gini Pak. Tabat yang pertama di sini dikatakan tabat. Kan ada dua tabak ya. Ada dua tabak. Karena tadi yang pertama dapat tambahan tak. Jadi tabak itu yang pertama di sini maknanya adalah doa. Doa itu artinya apa? Allah katakan semoga tanganmu itu putus gitu. Nah, yang kedua ini khabar, artinya mengkhabarkan kepada kita bahwa Abu Lahab itu telah terputus dari dan terhina. Jadi yang pertama itu tabak, yang pertama itu maknanya adalah doa, tabak yang terakhir maknanya adalah khabar. Doa, kalau kita itu doanya doa yang bukan doa yang kebaik. Ini doa Allah itu kepada Abu Lahab bukan yang baik, yang buruk. Terhina kamu, terputus. Jadi doa Allah itu maksud di sini adalah nyumpahin lah gitu ya. Sumpah Allah kepada Abu Lahab. Yang kedua adalah khabar buat kita semua. Kita masuk ke ayat kedua. Tabbat yada abi lahab wa tab. Yang kedua adalah ma aghna an humaluhu wa ma kasab. Harta dan anak serta apapun yang diusahakan oleh Abu Lahab itu ma aghna an. Artinya nggak ada manfaat apa-apa. Jadi anaknya, istrinya, hartanya Abu Lahab itu Allah udah jas. Tidak ada manfaat buat kamu ya Abu Lahab. Masya Allah dikatakan. Kenapa Allah sampai begitu Pak? Karena Abu Lahab itu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah Islamnya dan dia tidak mempercayai dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dia mengatakan, ya Muhammad, jika kamu benar apa yang kamu sampaikan dan aku akan mendapatkan neraka, kata Abu Lahab nih, nanti akan aku tebus neraka itu dengan anakku, dengan istriku, dengan hartaku, aku tebus sehingga aku bebas dari neraka. Apa begitu tuh Abu Lahab? Nih di sini dikatakan fa inni aftadi nafsi yaumal qiyamah minal azab bimali wa waladi. Kalau memang ucapan kamu itu benar, risalah kamu itu benar, risalah Islamiyah itu kamu itu benar, dakwah kamu itu benar, aku rela masuk neraka dan aku tebus neraka itu dengan anak dan istriku, dengan harta-hartaku. Kata Allah, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartamu, anakmu, semua istrimu, semua apa yang kamu miliki tidak ada manfaat buat kamu. Gitu jawabannya. Kira-kira begitulah makna itu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Masya Allah di ayat. Ayat keberapa sekarang? Ketiga. Wa mra'atuhu hammalatal, dan istrinya itu, siapa nama istrinya? Ummu Jamil. Hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Ini hammalah, ini sigotnya mubalaghah. Hamilah, kalau hamil itu bawa aja deh. Tapi kalau hammalah yang suka membawa kayu bakar. Kenapa sampai dikatakan, apa maksud itu hammalatal hatab itu membawa kayu bakar itu? Di sini dikatakan memang dia wakanat tahtatib. Memang dia itu dulu sering mencari kayu bakar. Wakanat tu'irun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil faqr.
Ummu Jamil itu istri Abu Lahab itu dikatakan hammalatal hatab, memang sering menghina Nabi dengan kefakiran. Apalagi kenapa dikatakan hammalatal hatab? Kanat laha qala dia itu sering kanat tad'u syauq fi tariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia sering menyebarkan rintangan berbentuk duri yang dimana jalan dilalui Nabi Muhammad, biar Nabi Muhammad itu celaka. Tetapi makna yang paling dekat adalah bahwa istri Abu Lahab itu nanti di akhirat sebagai pembawa kayu bakar untuk membakar suaminya. Apa yang kita ambil Pak dari ayat ini? Laki bini kalau akur, sering berbuat baik keduanya, maka nanti akan saling bercengkrama di surga. Tapi kalau suami istri yang di dunia akur berbuat keburukan, jahat sama orang sama, laki bini sama tuh sama orang jahat. Ada nggak kira-kira begitu Pak? Itu biasanya kan lakinya baik, bininya kagak gitu kan? Bininya kagak, lakinya baik. Ini enggak, laki bini dua-duanya jahat. Ada nggak yang begitu kira-kira? Iya, lakinya penjual narkoba, bininya pengedar. Ada nggak begitu? Ya Allah, ini parah amat begitu ya? Lakinya yang memasok, bininya yang marketing. La haula na'udzubillah min dzalik. Itu kan jahat dua-duanya. Kalau suami istri baik di dunia berbuat, kalau ayah ke masjid ya, siap. Kamu juga taklim, ya, dua-duanya baik tuh. Ayah sedekah, siap. Ayah kita mau berbuat baik nih, yuk. Itu nanti di surga Pak, dia bersama tuh, saling membantu, saling bercengkrama. Tapi kalau kedua-duanya di dunia jahat, saling membantu keburukan, saling membantu kejahatan, maka nanti di antara kedua justru seperti Abu Lahab dengan istrinya. Kan dia juga sama-sama tuh, sama-sama jahat sama Nabi. Akhirnya apa Pak? Di dunia dia akur, justru di akhirat dia apa? Jadi musuh. Justru dia membawa kayu bakar yang kalau udah mulai habis dibawa lagi, ditaruh lagi di depannya itu. Abu Lahab sampai gosong gitulah. Jadi Abu Lahab jadi Abu Gosong gini Pak. Allah Akbar. Jadi Abu bener-bener. Jadi istrinya pembawa kayu bakar untuk apa? Mengazab suaminya. Yang tadinya di sini akur banget tuh berbuat jahat, justru di sana saling apa dia? Justru bermusuhan. Terbalik sama orang yang ketika pasangan di dunianya itu baik, maka di sana tetap baik, akur. Sebaliknya, di sininya akur berbuat jahat, justru di sana menjadi orang yang saling berantem. Bahkan suaminya, istrinya itu pembawa kayu bakar. Masya Allah, Rabbi. Mudah-mudahan Bu, kalau suami ngajakin keburukan Bu, bilang, nggak boleh gitu ya. Ayah ketika istrinya ngajakin nggak benar, apa kata ayah? Nggak boleh gitu. Ngaji nggak kamu? Iya. Jadi bagus. Jadinya dua-duanya baik. Jangan seperti Abu Lahab dengan Ummu Jamil. Ini buat pelajaran buat kita ya, suami istri. Fi jidiha hablum mim masad. Qala Mujahid, fi jidiha, di apa, di lehernya itu habl, ada apa? Tali, mim masad, dari serabut. Lalu maknanya serabut itu, Bapak kenal kulit kelapa enggak? Kan ada serabutnya tuh, serabut. Itu makna secara lafzi.
lughawi. Tapi makna secara majazinya adalah bahwa saking jahatnya istri siapa tadi? Abu Lahab, Ummu Jamil itu nanti dikalungi dengan rantai yang sampai 70 hasta, rantai dari neraka, habl. Jadi habl itu bentuknya rantai yang terbuat dari api. Ya Allah, ditarik yang buat narik dia, karena kejahatan dia yang sama-sama membangun kejahatan untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat kita kalau udah nggak mau ngaji silahkan, jangan ada orang mau ngaji dicegah. Ada nggak di kitab itu? Lu mau kemana itu? Mau ke BKKM Musuling. Terus penceramanya siapa? Si Hamim. Usah. Udah dia nggak mau ngaji, mencegah orang lain nggak ngaji. Ada nggak di sini begitu? Di sini mah nggak ada orang baik semua ini. Ya iyalah, dari Grogol ke sini, dari Meruyung ke sini orang, masa kalau nggak baik? Insya Allah kita orang-orang yang khalis, ikhlas datang ke tempat seperti ini. Amin. Kan nggak ada yang maksa kita, betul nggak Pak? Yang kita bangun adalah silaturahim, berjamaah, ngaji, nyari ilmu, bersahabat, betul? Jadi ridho, udah selesai. Ini kan ada di antara kita udah nggak mau sedekah, orang lain dicegah. Lu mau buat apa itu? Buat infak itu Masjid Al-Akhir lagi butuh buat tahu ketua DKM, gua tahu dah. Jangan. Lah coba itu. Udah nggak mau berbuat baik, orang dicegah. Kayak siapa tadi tuh? Abu Lahab. Abu Lahab banyak orang-orang yang ketika masuk Islam dicegah sama dia. Banyak yang disiksa sahabat-sahabat Nabi karena masuk Islam oleh Abu Lahab beserta para sahabat-sahabatnya. Ya Allah, ya Rasulullah. Abu Lahab itu sebenarnya Abu Lahab. Lahab itu kan menyala-nyala itu kan. Dari segi memang beliau itu memiliki pipinya memang merah Pak. Merah itu kelihatan, sehingga orang menyebutnya Abu Lahab, yang memiliki pipi yang begitu merah gitu kan. Bukan kemerah-merahan, merah. Kalau kemerah-merahan Humairo. Ini merah beneran, berapi-api gitu, kayak api gitu kan. Makanya Abu Lahab. Medok, merahnya medok banget gitu. Merah banget gitu. Jadi ada juga Abu Lahab itu memang dia memiliki, Abu Lahab memang orang yang nanti di akhirat berada di tengah-tengah api yang bergejolak. Api yang begitu berkobar. Lahab itu berkobar. Api yang begitu dahsyat, Lahab namanya. Ya, jadi kunyahnya tuh pas banget sama sifat wataknya ya. Panggilannya itu Lahab. Lahab itu kan api yang berkobar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah pelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yang perlu kita ambil adalah bahwa kita kalau dihina orang, mencaci maki orang, bersikap seperti Nabi Muhammad, lebih baik diam. Apalagi kita sudah memposisikan kalau diri kita benar, biarkan Allah yang punya urusan. Betul? Yang kedua, hendaknya seorang pasangan jangan sampai pasangan Abu Lahab dan Ummu Jamil. Kalau pasangan yang baik di dunia, insya Allah di akhirat akan bersama. Kalau pasangan yang jahat di dunia, dua-duanya akur nih, laki bini jahat, nanti di akhirat justru jadi musuh antara suami dan istri. Mudah-mudahan kita semakin sakinah, amin. Semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara yang kita petik buat kehidupan kita, ya. Intinya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mencegah orang lain untuk berbuat baik. Justru kita kayak begini nih,
Kiai Gofur, Kiai Muhammad Toha, Kiai Abdurrahman ngajak kita, ayo kita, Ustaz Nisin ngajak kita, ayo ngumpul. Insya Allah nanti kita bareng-bareng di surga Allah Subhanahu. Insya Allah. Dah selesai ya. Tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Oh, saya selanaron belum tadi ya. Saya selanaron zatalahab, itu Abu Lahab masih hidup, Pak. Udah dibilang sama Allah, kamu akan menempati naron. Saya selanaron, neraka. Masih hidup, Pak. Udah diponis begitu. Coba, orang kalau masih hidup udah diponis begitu gimana kira-kira? Kayak setan. Setan kan coba lihat di Al-Quran, masih hidup, tapi udah diponis oleh Allah masuk apa? Enggak, udah ubahnya dengan siapa tadi? Abu Lahab. Saat ayat ini turun, Pak, surat Al-Lahab ini turun, dia masih hidup. Yang mencegah Nabi berdakwah, dia masih hidup, tapi Allah bilang, saya lanaron zatalahab. Allah akan menempatkan siapa tadi itu? Abu Lahab itu naron, neraka, zatalahab, yang memiliki api yang begitu berkobar. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Sayasla naron zatalahab wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Bisa dipahami, Pak?